Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan menyajikan pertarungan Zoro versus King. Selamat menyaksikan. Pertarungan Zoro versus King dimulai ketika Zoro baru bangkit setelah efek obat dari Sukuming bekerja. Dia dan Sanji pun menyerang King dan Queen secara bersamaan. Serangan itu cukup telak dan membuat kedua komandan Kaido itu terjungkal ke tanah. Tapi ternyata King dan Queen baik-baik saja. Tidak ada luka yang muncul karena serangan Zoro dan Sanji kepada mereka. King dan Queen pun segera bangkit dan menegaskan bahwa serangan Zoro dan Sanji tidak berguna. Nah, selanjutnya Queen menyerang Zoro dan Sanji menggunakan laser yang keluar dari mulutnya. Tapi Zoro dan Sanji bisa menghindari serangan laser itu dengan baik. Lalu kini giliran King yang menyerang. Dia menyerang Sanji dengan pedangnya, tapi Sanji terlihat diam saja. Ternyata Sanji merasakan hal aneh pada tubuhnya. Beruntung saat itu Zoro berinisiatif untuk menahan serangan dari King. Melihat Zoro dan Sanji sedang diserang King, Queen pun ikut menyerang. Serangan itu mengarah kepada Zoro. Tapi kini giliran Sanji yang menahan serangan itu saat akan mengenai Zoro. Nah, panel pertarungan ganda pun berakhir di sini. Selanjutnya pertarungan akan fokus kepada Zoro versus King. Zoro menyerang King menggunakan 3 pedangnya, tapi serangan itu bisa ditahan oleh King. Lalu King menggunakan kemampuan aneh pada pedangnya, yaitu memunculkan semacam gerigi. Karena kemampuan itu, 2 pedang Zoro terlepas dari tangan pendekar pedang kru topi jerami itu. Serangan King pun berlanjut dengan tangan kosong ke arah wajah Zoro. Beruntung Zoro masih bisa menahan tinju King menggunakan wado Ichimonji yang ada di mulutnya. Nah, di sini Zoro pun menyadari bahwa King bukanlah seorang pendekar pedang murni seperti dirinya. King adalah seorang petarung yang bisa bertarung dengan pedang ataupun tanpa pedang. Setelah itu Zoro mengambil kedua pedangnya yang terjatuh, lalu menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan bisa mengalahkan King. Pertarungan kembali berlanjut. King menyerang Zoro dengan pedang dan juga tendangan kakinya. Zoro berhasil menahan dan menghindari serangan itu. Pada panel ini juga dimunculkan sosok Ryuma yang mirip dengan Zoro karena salah satu matanya juga terluka. Pertarungan Zoro versus King semakin memanas. King menggunakan teknik pisau angin yang sangat banyak untuk menyerang ke segala arah bahkan secara acak. Serangan itu menghancurkan beberapa bangunan dengan mudah, tapi serangan yang mengarah kepada Zoro berhasil ditangkis. Selanjutnya King melesat dengan cepat ke arah Zoro dan menghempaskan pendekar pedang itu dengan salah satu sayapnya. Zoro pun terlempar cukup jauh hingga sampai ke lokasi Franky. Franky yang melihat hal itu langsung bergerak untuk menangkap Zoro yang sedang meluncur. Zoro merasa King memang kuat, tapi dia tidak bisa menerima bantuan dari Franky karena hal itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Queen protes kepada King karena serangan pisau anginnya hampir mengenai dirinya. Tapi King tak mau menanggapi protes dari Queen. Dia tetap dingin dan fokus kepada Zoro. Nah, ternyata di sini Zoro telah merusak topeng King yang membuat sebagian wajah komandan terkuat Kaido itu jadi terlihat. Hal itu membuat King sangat marah karena selama ini wajahnya belum pernah diperlihatkan. King pun melangkah pasti ke arah Zoro dan bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Zoro meminta Franky untuk segera menghindar agar tidak terkena efek serangan King. King pun menyerang dengan teknik Tankyudon dan Zoro bersiap menahan dengan teknik 3 pedang. King dan Zoro pun mengadu serangan dengan dahsyat. Tapi ternyata serangan King lebih kuat. Tubuh Zoro terpental ke belakang cukup jauh, bahkan sampai menembus dinding kastil Onigashima menuju ke bagian luar kastil. Serangan King tak sampai di situ saja. Dia kembali menerjang Zoro dengan wujud full Zoan-nya. Zoro pun terlempar jauh, bahkan kini sampai ke luar pulau Onigashima. Zoro yang merasa akan jatuh dari Onigashima langsung menggunakan teknik 2 pedangnya untuk menghasilkan gaya tolakan yang akan membuatnya kembali ke pulau yang sedang terbang itu. Nah, setelah kembali mendarat di Onigashima, Zoro menegaskan bahwa dia tak akan memaafkan King
jika harus kalah dengan cara memalukan seperti itu. Dan King pun menjawab hal yang sama, dia tak akan memaafkan Zoro. Pertarungan berlanjut, King membombardir Zoro dari udara menggunakan teknik tembakan api. Lalu tiba-tiba ada denden musi yang berbunyi di dalam saku Zoro. Ternyata itu adalah panggilan denden musi dari Sanji, dan Sanjilah yang meletakkan denden musi itu di kantong Zoro. Sementara itu Zoro baru saja menahan serangan paruh dari dinosaurus King. Nah, ternyata Sanji ingin mengatakan bahwa jika setelah pertarungan ini berakhir kepribadiannya jadi berubah, maka Zoro harus menghabisi dirinya. Zoro pun menerima permintaan itu dan meminta Sanji jangan sampai kalah. Nah, kembali ke pertarungan Zoro vs King. Setelah menggunakan teknik tembakan, King terbang di sekitar Onigashima. Ternyata dia sedang mempersiapkan sebuah teknik baru. King pun menarik bagian belakang kepalanya ketika masih berwujud full Zoan. Kepala King pun bisa melar ke belakang dan terlihat jadi lebih memanjang. Ternyata itu adalah serangan menggunakan gaya pegas dari kepala King yang memanjang. Serangan itu bernama Tempura Udon dan sangat cepat mengarah kepada Zoro. Tapi Zoro berhasil menghindar dan serangan King itu hanya merusak bebatuan di belakang Zoro. Zoro menyadari bahwa itu adalah serangan yang sangat berbahaya yang bahkan tidak bisa ditangkis karena seperti sinar laser. King pun menjelaskan bahwa serangan itu adalah teknik berburu mangsa milik Pteranodon di masa lalu pada zaman prasejarah. Nah, selanjutnya Zoro kembali bangkit. Dia cukup kesal dengan serangan King itu. Zoro pun mempersiapkan serangan balik. Zoro melancarkan serangan ke udara, tapi serangan itu bisa dihindari King dengan mudah. Lalu King malah berbalik membombardir Zoro dengan tembakan api dari udara. Zoro pun merasa bahwa serangannya akan sia-sia jika tidak bisa mengenai King yang sedang terbang. Selanjutnya Zoro mempersiapkan sebuah serangan yang lebih besar. Dia berharap serangannya kali ini bisa menjatuhkan King. Dan serangan Tatsumaki pun meluncur ke arah King. Kali ini serangan Zoro tepat sasaran. Tapi secara tak terduga, King berhasil menahan Tatsumaki dari Zoro menggunakan kedua sayapnya. Hal itu pun membuat Zoro sangat terkejut. Melihat hal itu, Zoro pun mengambil kesimpulan jika kulit dinosaurus King sama seperti naga Kaido yang sangat keras. Tapi King tidak membenarkan hal itu 100% karena tubuhnya lebih spesial dari dinosaurus yang biasa. Pertarungan berlanjut, King bertarung lagi menggunakan pedangnya. Nah, sambil bertarung Zoro berpikir mengenai ras apa King ini sebenarnya. Karena jika Zoro tak tahu kemampuan King yang sebenarnya, maka dia tidak akan bisa menang. Zoro pun kembali terdesak dan terlempar menabrak bebatuan. Zoro kembali mengalami luka-luka. Dia pun menyatakan jika tak akan bisa mengalahkan King selama tidak bisa mengungkapkan kemampuan King yang sebenarnya. Kemudian saat masih terbaring di tanah, Zoro mendengar suara samisen. Dan tak lama kemudian pedang Enma bereaksi. Ternyata Enma berubah menjadi liar dan menghisap haki Zoro. Hal itu membuat Zoro sangat terkejut. Namun tak lama kemudian Zoro berhasil meredam keliaran Enma. Pendekar pedang itu kembali mengambil haki yang sudah diserap oleh Enma. King yang melihat Zoro sedang kerepotan dengan pedangnya sendiri langsung melesat dengan cepat ke arah Zoro. Lalu King berhenti tepat di hadapan Zoro dengan pertahanan yang terbuka lebar, seolah mempersilahkan Zoro untuk menyerangnya. Tanpa pikir panjang, Zoro menghunuskan pedangnya kepada King. Serangan Zoro itu tepat sasaran, tapi King terlihat tidak kesakitan. Malah setelah itu jadi muncul sebuah ledakan yang cukup besar di lokasi mereka berdua. Selanjutnya setelah asap ledakan menghilang, kita bisa melihat Zoro sedang terduduk di tanah. Zoro berhasil selamat dari ledakan itu karena menggunakan Busosoku hakinya tepat waktu. Lalu Zoro pun bersiap untuk menyerang King lagi. Serangan Itoryu Yai sisi Sonson mengenai tubuh King secara telak. Tapi lagi-lagi serangan itu tak bisa melukai King. Hal itu kembali membuat Zoro sangat terkejut. Lalu dari jarak dekat King bersiap menggunakan serangan Tempura Udon. King pun sudah menarik kepalanya ke belakang.
Zoro yang menyadari hal itu bersiap untuk menggunakan teknik yang lebih kuat agar bisa melukai King. Tapi tiba-tiba Enma kembali bereaksi dan membuat Zoro tidak jadi menyerang. Serangan dari King itu pun akhirnya mengenai perut bagian kanan Zoro. Pendekar pedang itu kembali menerima luka di tubuhnya. Serangan King itu pun cukup kuat hingga membuat tempat Zoro berpijak jadi hancur. Zoro pun jatuh dan ketika pedangnya terlepas. Tapi dengan cepat Zoro berusaha meraih Sandai Kitetsu. King yang melihat hal itu merasa bahwa Zoro telah direpotkan oleh pedangnya sendiri. Kemudian ada flashback yang menunjukkan bahwa Sandai Kitetsu adalah buatan dari Tenguyama Hitetsu. Dan ada juga flashback yang menunjukkan saat Zoro mendapatkan pedang itu dari Ippon Matsu. Nah, selanjutnya King menendang Zoro dengan tendangan berapinya, dan serangan itu kena dengan telak. Zoro pun merasakan panas karena tendangan api dari King. Lalu saat terjatuh, Zoro melihat waduk Ichimonji yang tertancap di tanah. Dia pun kembali mengingat masa lalu ketika mendapatkan pedang itu dari Koshiro. Dan Zoro juga teringat akan janjinya kepada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terhebat yang namanya akan terdengar sampai ke dunia lain. Kemudian Zoro mengingat perkataan Hitetsu bahwa pedang waduk Ichimonji dan Enma ditempa oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Nah, selanjutnya King melakukan serangan lagi. Kali ini dia menembaki Zoro dengan api menggunakan wujud full Zoan-nya. Zoro menahan serangan itu sambil meraih pedang Enma yang sudah terjatuh tadi. Lalu King menggunakan sayapnya untuk menyerang Zoro. Serangan itu berhasil ditahan, tapi Zoro terlempar ke bawah. Sambil terlempar, Zoro mengingat tentang Momonosuke dan kata Sunachi. Momonosuke mengatakan bahwa dia tak boleh mengucapkan kata Sunachi. Dan akhirnya Zoro mengingat sosok kakek yang pernah mengajarkan kata Sunachi itu kepadanya. Zoro tidak tahu nama kakek itu. Yang dia tahu itu adalah kakeknya Kuina. Dan Zoro mengingat perkataan Hitetsu bahwa Shimotsuki Kozaburo adalah orang Wano yang telah pergi meninggalkan tanah kelahirannya 50 tahun yang lalu. Nah, flashback Zoro pun dimulai, menunjukkan masa 13 tahun yang lalu ketika Zoro masih belajar di dojo Shimotsuki. Di sini kakek tua yang diingat Zoro itu sedang mengajarkan kata Sunachi. Menurutnya, kata Sunachi bisa memberikan keberanian, tapi Zoro kecil tak mau mengucapkannya karena Sunachi terdengar aneh. Nah, akhirnya di sini terungkap bahwa kakek tua yang mengajarkan Zoro kata Sunachi itu adalah Shimotsuki Kozaburo. Zoro kecil pun digambarkan sedang berlatih keras karena dia sudah dikalahkan oleh Kuina lagi. Lalu kakek Kozaburo memberikan 2 pedang kepada Zoro secara gratis. Zoro pun terkejut dan mau menerima kedua pedang itu. Setelah itu kakek Kozaburo memberikan petuah bahwa pedang-pedang yang ada di dunia ini dirancang untuk mengambil nyawa manusia sebanyak-banyaknya. Dan setiap pedang memiliki keunikan serta watak yang berbeda. Dan seorang pendekar pedang bertugas untuk menjinakkan pedangnya. Lalu petua selanjutnya adalah tentang pedang terkutuk yang ditakuti oleh orang-orang. Menurut Kozaburo, pedang terkutuk itu adalah pedang yang bagus, yang tidak bisa dijinakkan dengan mudah. Karena itulah pendekar pedang yang lemah menyebutnya sebagai pedang terkutuk. Di akhir perkataannya, kakek Kozaburo menceritakan bahwa dia pernah membuat sebuah pedang terhebat dalam hidupnya yang bernama Enma, yang arti namanya adalah penguasa dunia bawah. Nah, akhirnya Zoro kembali tersadar dengan Enma di hadapannya. Zoro pun mengerti bahwa Enma adalah pedang yang liar dan namanya berarti penguasa dunia bawah. Zoro pun mengambil kesimpulan bahwa kakek tua yang mengajarkan kata Sunachi itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Shimotsuki Kozaburo, sang pandai besi hebat yang sudah meninggalkan Wano 50 tahun yang lalu, sekaligus orang yang sudah membuat Enma dan Wado Ichimonji. Nah, setelah sadar, Zoro mengingat kata-kata Ippon Matsu yang menyatakan bahwa konon katanya pedanglah yang memilih tuannya.
Dan akhirnya Zoro pun mengerti suatu hal, bahwa sebenarnya Enma sedang menguji dirinya, apakah pantas untuk menjadi tuannya ataukah tidak. Zoro pun kembali bangkit dan menggenggam Enma lagi. Menurut Zoro, Enma berusaha memberitahu dirinya bahwa pemiliknya dulu yaitu Oden Kozuki bisa bertahan walaupun hakinya diserap seperti ini. Nah, Enma pun digambarkan mengeluarkan asap. Di sini bajak laut Kaido yang melihat Zoro terluka berencana untuk menyerangnya, tapi Zoro berhasil membereskan mereka semua dengan pancaran Haus Sokuhaki. King yang melihat para kru Kaido tumbang jadi menyadari bahwa Zoro sudah menggunakan Haus Sokuhaki. Nah, Zoro pun kembali bangkit dengan pancaran Haus Sokuhaki di ketiga pedangnya. Zoro bertekad untuk mengalahkan King dengan kemampuan barunya itu, agar dia bisa memenuhi janjinya kepada Kapten Luffy dan juga kepada teman masa kecilnya yaitu Kuina di masa lalu. Pertarungan pun dimulai lagi. Terlihat kilatan petir hitam Haus Sokuhaki di lokasi pertarungan Zoro versus King. Ternyata Zoro berhasil menyerang King menggunakan ketiga pedangnya yang sudah berlapis Haus Sokuhaki. Serangan itu pun berhasil merusak topeng King. Dan Zoro sendiri sudah mulai tahu tentang kemampuan rahasia King, bahwa saat bergerak dengan cepat, api di punggung King akan padam. King yang terkena serangan di bagian wajah akhirnya membuka topengnya. Ya, karena topeng itu memang sudah rusak. Para kru Kaido pun jadi heboh, karena untuk pertama kalinya mereka akan melihat wajah asli King. Nah, akhirnya mereka pun melihat wajah asli King, dan itu sangat membuat mereka terkejut. Karena King adalah ras yang diburu oleh pemerintah dunia, dengan ciri-ciri memiliki sayap hitam, rambut putih, dan kulit yang gelap. King yang tak suka dengan ucapan anak buah Kaido itu langsung melakukan serangan. Dan serangan Imperial Dragon dari King menyapu para kru Kaido. Iya, pertarungan pun kembali berlanjut. King berubah lagi ke wujud Zoanya dan menembaki Zoro yang sudah berada di atasnya. Zoro berusaha menangkis semua tembakan dari King yang datang secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya mereka pun beradu serangan. Setelah itu King kembali ke wujud manusianya. Nah, selanjutnya Zoro dan King bersepakat untuk segera mengakhiri pertarungan ini, karena masing-masing dari mereka sudah sampai pada batasnya. Zoro pun bersiap untuk melakukan serangan dengan ketiga pedangnya, sambil menegaskan bahwa dia akan menurunkan bajak laut Kaido dari tahta Yonko, karena sudah sangat lama berkuasa. Zoro pun mempersiapkan serangan dengan teknik baru, yaitu No Santoryu. Lalu King berbalik menegaskan bahwa Kaido lah yang akan menjadi raja bajak laut. Nah, selanjutnya kini giliran King yang mendapatkan jatah flashback. Di sini King dan Kaido digambarkan ada di dalam laboratorium Panghazard. Saat itu Kaido yang sudah bebas menawarkan akan membebaskan King juga. Dan Kaido juga mengatakan akan membentuk kru bajak laut. King yang sedang ditahan malah balik bertanya, apakah Kaido bisa merubah dunia ini? Dan Kaido dengan cepat menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang bisa merubah dunia ini. Mereka berdua pun akhirnya kabur dari laboratorium Panghazard. Di sini King memperkenalkan diri dengan nama Arbel. Lalu Kaido pun memberikan julukan King dan mengangkat Arbel sebagai tangan kanannya. Nah, kembali ke scene pertarungan. Serangan dengan teknik No Santoryu sudah dilepaskan dan namanya adalah serangan Purgatory Onigiri. Serangan itu cukup kuat untuk membelah batu besar dengan sangat mudah, tapi sayangnya King berhasil menghindari serangan dari Zoro itu. Selanjutnya King mengaktifkan pertahanan apinya, yang berarti serangan Zoro tak akan bisa melukai tubuh King. Lalu King melancarkan serangan Imperial Dragon Flame. Zoro pun berhasil menghindar. Tapi serangan King belum berakhir. Dia menerjang Zoro dengan pedangnya. Pedang Zoro dan King pun kembali beradu. Nah, pada momen itu King kembali mengaktifkan gerigi pada pedangnya yang pernah dia gunakan untuk melepaskan dua pedang Zoro dari tangannya. Tapi kali ini Zoro menyadari hal itu. Dia pun menggunakan Haus Sokuhaki untuk melepaskan diri dari gerigi pedangnya King. Lalu selanjutnya Zoro berguling ke belakang untuk mengambil jarak. Namun King kembali menyerang. Kali ini dia bergerak dengan kecepatan super
yang membuat api di punggungnya hilang, dan itulah kesempatan Zoro untuk menyerang. Serangan itu pun membuat komandan terkuat Kaido itu jadi terluka. Setelah terkena serangan di tubuhnya, King sedikit terdorong ke belakang karena serangan Zoro itu ya memang kuat. Tapi pertarungan belum berakhir. Kedua petarung itu melanjutkan adu pedang yang seru. Di sini King pun mengatakan bahwa dia paham bahwa Zoro sudah tahu kelemahan teknik apinya. Zoro pun mengiyakan hal itu dan menjelaskan bahwa ketika api di punggung King menyala, maka tubuhnya akan kuat. Tapi ketika pergerakan King jadi sangat cepat, api di tubuhnya jadi menghilang, dan itu adalah celah untuk menyerang King. Nah, karena kelemahannya sudah diketahui oleh Zoro, King pun jadi bertarung dengan lebih hati-hati. Selanjutnya, King kembali ke bentuk Zoan, lalu dia menegaskan bahwa Zoro tak akan bisa mengalahkannya karena rasnya lebih kuat daripada manusia biasa. Zoro tak terima dengan hal itu, dan dia yakin bisa mengalahkan King. Nah, selanjutnya kedua petarung itu siap untuk melancarkan serangan besar. Tapi sebelumnya King berkata bahwa dia akan mengingat Zoro sebagai pendekar pedang yang hebat. Dan Zoro pun menegaskan bahwa dialah yang akan menanamkan ingatan itu ke dalam kepala King. Dan serangan super besar dari King pun meluncur. Serangan itu bernama Imperial Guardian Flame Dragon. Tapi Zoro sudah siap untuk melawan serangan besar dari King itu. Zoro pun membalas serangan King dengan teknik No Santoryu Ipyaku Senju Hiryu Jigoku. King jadi sangat terkejut karena serangan Zoro itu ternyata bisa mengalahkan serangannya. Akhirnya Zoro bisa melukai King secara fatal sambil membelah naga api yang muncul pada serangannya King. Dan bahkan ternyata serangan dari Zoro itu bisa berbuat lebih karena berhasil memotong pedang dan salah satu sayapnya King. Nah, Zoro pun terlihat kelelahan setelah melancarkan serangan sedahsyat itu. Lalu di sisi lain mata King jadi memutih dan dia pun mengingat sosok Kaido dalam ingatannya. Di sini ada sedikit flashback tambahan yang menceritakan bahwa King mengira Kaido itu adalah Joy Boy. Tapi akhirnya King merasa bahwa Joy Boy hanyalah legenda, tapi dia tetap akan mengabdi kepada Kaido karena Kaido adalah orang yang sangat kuat dan sudah menyelamatkan dirinya. Lalu King pun menyatakan akan menjadikan Kaido sang raja bajak laut. Nah, selanjutnya Zoro juga mendapatkan flashback tambahan, yaitu saat dia bersama Luffy. Ketika itu Zoro baru dikalahkan oleh Mihawk, dan Zoro pun berjanji tidak akan pernah kalah lagi sebelum Luffy menjadi raja bajak laut. Nah, akhirnya King pun kalah. Dan setelah mengalahkan King, Zoro mengatakan bahwa dia akan punya julukan baru, yaitu sebagai penguasa dunia bawah, sesuai dengan nama pedang Enma. Selanjutnya Zoro mengayunkan pedangnya ke udara untuk mendapatkan gaya tolakan agar bisa kembali ke daratan Onigashima. Sementara itu King jatuh keluar Onigashima dengan kondisi tidak sadar. Dan akhirnya Zoro pun dikonfirmasi sebagai pemenang dalam pertarungan melawan King di Onigashima ini. Ya, itu adalah kisah pertarungan Zoro vs King yang terjadi di Onigashima, dan ternyata sangat seru sekali. Oke, Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.